Kan bahwa masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam, masih ada orang Islam kalau diajak diskusi nggak marah-marah, kesetanan, ngamuk, kesurupan. Ya, silakan. Silakan, nyalakan kamera Anda. Edis, gimana? Silakan dinyalakan dulu kameranya Rita Sarah. Tunjukkan kalau orang Islam tuh nyambung. Kalau disuruh nyalakan kamera, itu nyalakan kamera. Ini di mana? Anda sudah malu jadi orang Islam? Ya, enggak, masalahnya gini, Edis. Coba Kamu enggak dari ditaruh dulu, dulu. Gini loh. Sebelum kamu mau diskusi, coba HP itu taruh dulu. Jangan begini-begini gitu loh. Coba orang Islam bisa. Coba HP taruh dulu, tenangin diri dulu, tarik napas, hembuskan, gitu. Jangan panik gitu loh. Biasa gitu loh. Oke, sudah bisa diskusi dengan baik. aku nggak mau diskusi. Menentang judul yang kau bawa ini. Oke, baik. Gini, Rita, di dalam Al-Quran ada nggak orang yang mempertuhan selain Allah? Kamu tahu tak apa artinya Allah Tuhan itu? Nah, kan nggak nyambung kan? Inilah Bukan nggak nyambung, Edis, tunggu dulu. Rita. Kamu ini Coba sudah dengerin pelan-pelan ya, ngetik pelan-pelan. orang. Saya tidak bilang sebentar. Saya tidak bilang Muhammad itu sang pencipta. Saya nggak bilang begitu. Muhammad itu manusia biasa. Dia sudah mati di kuburan. Tetapi kalian tuhankan. Itu loh masalahnya. Makanya judulnya itu nggak sesuai. Loh, Makanya aku saya bisa petikai judulnya buktikan itu. kalian mempertuhan Muhammad. Sekarang begini, Anda tahu tidak bahwa menurut Al-Quran ada manusia-manusia yang mempertuhan selain daripada Allah? Tahu nggak? Edi sekarang gini aja ya. Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Kamu ya gitu tuh. Kita mau Gimana jawab sih kayak gitu Rita? tuh. Kamu kok nggak nyambung Aku sih? bilang aku nggak mau berdebat. Aku hanya pertikaikan Nah judul yang ini kamu bawa berarti ini. umat Muslim tidak mampu diskusi kan? Tidak mampu kan? Mampunya Masalah hanya nggak untuk diskusi itu. mempersekusi, Sebenarnya, membungkam. Betul kan? sebenarnya ini kamu termasuk memfitnah. Kok memfitnah? Bukankah kalian berseru-seru kepada Muhammad? Kamu menuduh stop menuhankan Muhammad. Memang nggak ada yang kami Islam menuhankan Oke, Muhammad. baik, baik. Nih, kayaknya dia apa orang awam. Gini, ketika orang Kristen di gereja, saya nih di gereja, kami di gereja nih kemarin, ya kan? Kami berseru-seru, ya Yesus di gereja. Kami bernyanyi-nyanyi memanggil nama Yesus. Ketika kamu lewat dan temanmu lewat, kamu bilang apa? Orang Kristen lagi nuhanin Yesus. Betul nggak? Betul atau tidak? Orang memang Kristen lagi sejarahnya nuhanin Yesus. kalian Betul nggak? itu memang menuhankan Yesus. Jadi Oke, mau nggak mau baik. kami harus berpikir kayak gitu, Betul, Edis. baik. Mantap. Dan kami terima itu, kami akui itu. Bahwa kami memang menuhankan Yesus. Nah sekarang, sebaliknya. Ketika kamu dan saudara-saudaramu di masjid berseru-seru kepada Muhammad, ya Rasulullah. Ketika kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruan. Stop, Edis, stop. Aku Berhenti. Oke. dengar dulu, jangan panik dulu, dengar. Kalau kamu mendengar orang Kristen berbuat demikian, kamu simpulkan orang Kristen nyembah-nyembah Yesus, menuhankan Yesus. Kenapa kamu Memang dari marah? nenek moyang kalian kayak gitu. Ini. Kenapa kamu marah ketika saya mengatakan hal yang sama seperti yang kamu katakan kepada saya ketika kamu melihat saya berseru-seru kepada Yesus? Kenapa kamu marah ketika saya simpulkan Oke, jadi kamu menuhankan Muhammad, ketika menyembah kami Muhammad? jadi ketika kamu melihat kami itu berselawat kepada atas Nabi, kamu pikir kami menyembah. Oke, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus, kamu mengatakan kami menyembah Yesus, betul? Karena dari nenek moyang kamu udah menyembah dia dari usulnya. Iya, karena kami berseru-seru memanggil-manggil nama Yesus, betul? Bukan berseru, memang kalian menyembah. Oke, ngapain kami? Kami ngapain?
kalian membuat ritual, Apa? Contohnya, contohnya. mengucapkan doa-doa. Nah, itu menyembah. Oke, Kalau kalian berbuat seperti itu nggak kami kepada menyembah Muhammad? kepada Nabi kami Muhammad, kami berselawat. Oke, Apakah oke baik. kamu tahu nggak Kamu apa artinya memanggil-manggil berselawat? Muhammad nggak Berselawat dalam artinya sholatmu? gini deh, Edi. Nah Kami, ini. sedangkan Tuhan, Ini dengan saya bilang ini Allah, udah mulai nih. Dengar ya, Rita, Sarah, dengarkan. Kamu ketika sholatmu, ketika ritualmu, kau panggil-panggil nggak Muhammad? Ya Rasulullah. Kau panggil-panggil nggak dia? kami berselawat bukan memanggil, berselawat. Beda Oke, memanggil, oke. beda berselawat. Bahasa Edi. Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Berselawat. Iya, itu kan bahasa Arab, Rita. Enggak, Bahasa itu bahasa Indonesianya apa? Indonesia. Ini kan? Sholawat bahasa apa? Sholawat itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sholawat. Udah, Edi, kamu. Aduh, inilah orang Yang Islam, penting teman-teman. aku pertikai, Edi, judul kamu itu. Ini Kamu berat, seperti ini teman-teman berat. ini kamu udah termasuk memfitnah, Edi. Loh, kamu saya tanya, kenapa kamu memanggil-manggil Muhammad dalam sholatmu? Kami Kenapa kamu berselawat panggil-panggil bukan dia? menyuruh, bukan ini itu, bukan berdoa, bukan apa. Kami berselawat. Apa? Paham Bersolawat nggak kamu itu kan berselawat bahasa apa? Arabnya, bahasa Indonesianya apa? Apa bahasanya? Selawat lah. Bahasa Indonesianya sholat. Bahasa Indonesianya berdoa. Kalian memohon, meminta. Oh, ini orang sulit Sholat bener. itu, Edi, Coba sholat itu di dalam menyembah. sholatmu itu kamu mengucapkan ini nggak? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Kamu ucapkan itu nggak? Kamu tahu tak Assalamualaikum itu apa artinya? Salam sejahtera kepadamu. Ya udah, salam. Oke, ketika kamu Salawat. mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu ngomong sama siapa? Kita berselawat. Iya, sama Yang siapa itu penting kamu kalau utarakan sebutan- kata-katamu kalau itu kepada siapa? Sebutan kepada Nabi Muhammad itu Oke, selawat. oke. Kalau sebutan Berarti kepada Muhammad Allah, ada nggak di hadapanmu? Gimana? Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ayuhan nabi, salam sejahtera kepadamu hai nabi, kamu di situ lagi ngomong sama nabi nggak? Ya kalau itu perintah dari Allah. Ditanya apa perintah? Kamu lagi ngomong sama nabi nggak? Mau iya jawabannya ini karena perintah. Kan dulu perintah. 24 Bukan jam, masalah perintah, jadi lah makanya Oh, sulit Edis. ngomong sama orang Islam nih. Kalau udah pasir nih saya lompat-lompat nih masuk ke bal pasir saya. 24 jam kami Rita, disuruh dengarkan berselawat. Rita. Ketika kamu mengatakan Assalamualaikum ya ayuhan nabi, kamu berkomunikasi dengan Muhammad, betul? Betul nggak? Enggak secara langsung. Oke, Itu jadi kamu ibarat- ngomong sama siapa itu? Kamu tahu nggak selawat itu 24 jam perintah. Kamu ngomong sama siapa itu? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Itu kamu ngomong sama siapa? Bicara dengan siapa? Ya, kamu cerna dulu apa yang saya bilang, Edis. Kamu cerna dulu. Perintah dari Allah itu 24 jam suruh berselawat. Jangankan kami ini sebagai hamba, sedangkan Allah sendiri, Tuhan sendiri berselawat ke atas Nabi. Makanya Kamu tahu saya nggak? bilang Tuhan kalian Muhammad. Bahkan Tuhannya Allah juga Muhammad. Ini sebagai contoh, ini sebagai Oke, contoh sekarang aja saya ya. tanya, dengar. Ada Allah, ada Muhammad, ada kaum muslimin, ada para malaikat. Di suratnya itu surat suratnya itu surat Al-Ahzab. Sesungguhnya para malaikat dan Allah bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang Islam, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sebentar nih ya. Saya bukakan ayatnya tentang solawat ya. Ya udah, Nih. itu kau kan harus paham itu ayat itu. Oke, baik. Di situ malaikat bersolawat kepada Muhammad. Allah bersolawat kepada Muhammad. Kemudian orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Ya, Berarti yang menjadi titik sentral siapa di situ? itu perintah dari Allah Tuhan.
Kan nggak nyambung kan? Yang ditanya siapa yang Perintah. jadi titik sentral itu perintah dari Allah. Inilah orang Islam nih. Ketika diajak diskusi bahasa agamanya, mendadak kayak begini. Saya tanya, yang jadi titik sentral. Kok kamu jawab itu perintah ini? Iya, Kamu udah, nyambung udah, gak sih? ya. Karena Yang semua itu saya tanya Nabi Rita, Muhammad. yang menjadi titik Semua kami sentral. malaikat. Gini, Yang Edis, menjadi titik sentral siapa di situ Rita? Gini, Tuhan itu malaikat, manusia, semua itu sayang dengan Oke, Rasul. semuanya bersolawat kepada Muhammad, betul? Diperintahkan. Ya, semuanya diperintahkan untuk bersolawat kepada Muhammad. Berarti yang menjadi titik sentralnya siapa di situ? Tapi kami tidak menyembah, Edis. Kamu harus paham. Saya tanya, kata-kata yang menjadi itu. titik sentralnya siapa di situ? Mau jadi titik sentral, mau Nabi Muhammad, mau ini, tapi kami tidak Kayak menyembah. begini. Jadi kalau Kayak tidak menyembah, begini. tidak. Kamu ngerti nggak? Ketika orang Islam diajak diskusi, kenapa nggak pernah nyambung gitu loh? Sebenarnya kamu yang nggak nyambung. Oke, sekarang coba perhatikan. Ada Allah. Oke, satu ya. Nah, jangan Dengar, ulangi dengar, kata dengar, kau dengar, dulu. pelan-pelan. Udah, Rita nggak ikutin usah dulu, sekali aja. ikutin ya, Aku udah ikutin. paham. Ada Allah. Kemudian ada para malaikat. Kemudian ada umat muslim. Kemudian ada Muhammad. Allah, para malaikat, umat muslim, semuanya bersolawat kepada Muhammad. Betul? Yes. Sedangkan Paham kan? Muhammad di sini tidak Paham kan? bersolawat kepada Allah, tidak bersolawat kepada para malaikat, tidak bersolawat kepada kaum muslimin. Yang tiga ini yang bersolawat kepada yang satu ini. Pertanyaan saya, yang menjadi pusat sentral itu siapa? Allah apa Muhammad? Ini bukan soal sentral, Edis. Beda Ya, itu saya sama tanya siapa yang menjadi sama sentral di sini? otakmu nggak di situ udah beda, Edis. Kamu jangan Apapun buta-buta. pertanyaannya, jawabannya otakmu tidak. Tapi gini aja lah Rita, saya nggak usah panjang lebar lah ngomong sama kamu. Muhammad sendiri Nah, kamu nggak mengatakan, sanggup apa sama aku kan? Kamu nggak sanggup kau. kata Muhammad, akal wanita itu separuh. Dan kalian itu kebanyakan penghuni neraka. Betul nggak? Betul nggak? Kamu tahu nggak? Kamu paling neraka, paling jahanam, tahu? Mana ayatnya? Nggak ayat lah. Kau kan yang penting kamu kan nggak Sesungguhnya menyembah Allah. orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka akan mendapatkan pahala. Bisa tunjukkan ayatnya? Bisa tunjukkan ayatnya? Itu menghalusinasi. Betul. Oke lah, gini aja. Halusinasi. Gini, Rita Sarah. Sebenarnya kamu itu sama Muhammad digolongkan dengan anjing dan keledai. Kamu tuh lebih Loh, daripada oh nggak anjing dan percaya. kamu lebih daripada Muhammad keledai. digolongkan wanita dan anjing hitam dan keledai bersama-sama. Bersama-sama mereka digolongkan dalam hal membatalkan sholat. Kamu Betul nggak? Betul nggak? kamu lebih anjing dan kamu lebih keledai. Ya udah. Kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan kepada mereka apakah yang saya katakan itu tidak benar. Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya kepada mereka. Saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Baik. Perhatikan. Apa saja yang memutuskan atau yang membatalkan seseorang dari sholatnya. Perhatikan. Oke, lihat ya. Sudah lihat di sini? Edis, kamu nggak perlu loh ngupas-ngupas soal sholat, sedangkan kamu nggak tahu apa arti sholat. Waduh. Kamu bukan Islam, kamu nggak ada Oke, baiklah, saya tidak tahu. Baiklah, saya tidak tahu. Kamu Nih, nggak ada hak untuk hati-hati, mengorek-orek. perhatikan nih, perhatikan. Hati-hati dengan hal yang memutus sholat. Saya bacakan. Dari Abu Dzar Al-Ghafari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang akan memutus sholat seorang muslim
Jika tidak ada di hadapannya seperti mukhiroh, arrohi, maksudnya tiang atau kayu sandaran di belakang kendaraannya atau tunggangannya, perhatikan. Pemutus sholatnya ialah wanita, keledai, dan anjing hitam. Nih, perhatikan. Disebutkan di dalamnya anjing hitam adalah setan. Jadi kamu, wanita dan keledai, masuk satu tim golongan dalam hal membatalkan sholat. Betul? Kamu nggak tahu apa-apa. Betul nggak? Kamu nggak tahu apa-apa, Edis. Loh, dia bilang nggak tahu apa-apa katanya. Jawabannya, lu Kamu. tidak tahu apa-apa. Rita, ayo Rita. Itu banyak lagi artinya, itu bukan hanya sekedar baca. Rita, Maknanya dengar. banyak itu, Edi. Betul Kamu tidak tahu menurut ayat ini, kamu dengan anjing, dengan keledai, termasuk hal-hal yang membatalkan sholat? Kalau kamu lewat di hadapan tergantung sebentar, kalau Rita, kamu Rita, pegang dengarkan. waktu Rita, kamu sholat, Rita kamu Sarah, pegang-pegang, dengarkan, batal lah, dengarkan, bodoh. Rita Sarah, dengarkan. Kalau ada seseorang sholat, kalau ada anjing hitam lewat di hadapannya, maka batallah sholatnya. Kalau ada orang sholat, ada keledai lewat di depannya, batallah sholatnya. Dan juga kalau ada orang sholat, wanita lewat di hadapannya, batallah sholatnya. Kenapa? Siapa bilang Kamu batal? satu tim dan Kamu satu nggak tahu golongan tuh, nggak ada bersama batal-batal anjing dan itu. keledai. Nggak ada itu batal. Jawab. Kamu nggak usah sok-sok kamu korek-korek itu hadis atau ini Edis. Nggak itu, nggak ada itu batal. Jawabannya Kamu kamu nggak percaya dengan hadis itu? Aisyah bahkan yang mengatakan kamu menyamakan kami dengan anjing. Kalau sholat, Aisyah yang mengatakan, kalau kamu lagi perhatikan. sholat, kamu megang-megang anjing, batal lah bodoh. Tapi kenapa kalau wanita juga menjadi batal juga? Batal lah kalau disentuh, kalau bukan muhrim bodoh. Iya, berarti wanita sama seperti anjing, betul? Membatalkan sholat, betul? Itulah kebodohan kau, Edis. Betul. Kau suka ini mutar-mutar baik. nih. Nanti kalau orang nggak Apakah Aisyah sanggup mengatakan sama nih, kau, perhatikan langsung nih. di-kick Nih. out. Aisyah menolak nih disamakan dengan anjing. Perhatikan nih. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, saya bacakan ya. Jangan kau bilang saya menghadang. Waktu kamu baca Sebentar, hadis nih. ini, Edis, kamu Ini sumbernya bodoh. teman-teman ya. Ini sumbernya nih. Islami.co. Perhatikan nih. Kisah Aisyah, istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. Nih, perhatikan ya. Saya bacakan nih. Aisyah adalah sosok kritikus hadis ulung. Banyak kisah Aisyah yang mengkritik beberapa periwayatan hadis yang dilakukan oleh sahabat. Beberapa hadis yang diriwayatkan tersebut biasanya dianggap oleh Aisyah kurang lengkap atau sang sahabat tersebut kurang memahami konteks isi hadis tersebut. Perhatikan. Nih. Dalam kitab ini ya. Nah, dan seterusnya saya bacakan saja. Saya bacakan ya. Nih, di sini dikatakan, apa kata Aisyah? Suatu hari Aisyah, istri Rasulullah, mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim tentang 3 hal yang membatalkan sholat jika hal tersebut lewat di depan kita. Perhatikan nih. Nih. Aisyah berkata, betapa buruknya kalian yang menyerupakan kami dengan keledai dan anjing. Ini Aisyah yang ngomong nih. Kamu nggak tahu, ini Aisyah. Aisyah saja protes disamakan dengan anjing dan keledai sama Muhammad. Siapalah yang percaya sama kau, Edis, kecuali setan-setan yang di bawah gerombolanmu, Edis. Loh. Aisyah sudah bilang begitu. Bahkan Aisyah ngomong Tuhannya Muhammad tuh kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Kami nggak percaya. Ya, kau membaca saja. Dia nggak percaya, Kamu nggak teman-teman. tahu apa arti dan maknanya. Kamu sekadar membaca. Kamu sekadar membaca. Kamu nggak tahu apa makna dan artinya. Oke, apa maknanya? Silakan. Apa maknanya? Maknanya kalau sholat itu, kalau kau lagi sholat, kau pegang-pegang anjing, batal lah bodoh. Bukan lewat. Bukan pegang, lewat di Lewat depanmu. gak batal bodoh. Oke, saya bacakan ya. Apakah disentuh, apakah lewat? Perhatikan.
Apakah hanya lewat atau hanya disentuh? Perhatikan. Berarti itu nggak bisa dipakai untuk Muslim. Nggak bisa Baik. dipakai untuk Islam. Dipakai untuk kalian aja udah. Sama gerombolan setan kalian itu. Jadi saya. Satu tim. Oke, gini. Edis, Gini, kau satu Rita. tim tuh sama yang Rita. penyembahmu. Rita, sekarang kamu Aku pegang di terus situ terang nggak? aja, Ada belum nggak kali di aku situ? nengok kau, Edis. Ada nggak di situ satu alat atau perangkat yang bisa kamu akses internetnya? Ada. Oke, coba ketik di situ. Nggak ada. Nggak ada. Oke, baiklah Rita. Kalaupun diketik, Sehubungan Edis, kamu kalau takut diketik. membuktikan bahwa yang saya katakan itu Edis, benar. kalaupun diketik, itu bukan untuk kami, orang Islam. Itu untuk kalian aja. Karena Jadi menurut kamu website ini untuk orang Kristen? Sebentar. Sebentar ya, Pahaman saya buka kalian nih. aja. Ini websitenya nih. Nih. Saya balik ya. Nih. Menurut kamu website ini untuk orang Islam nih? Untuk orang Kristen nih? Ini. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak perempuan disamakan dengan keledai. penyesat untuk penyesat kayak kau, Edis, sama gerombolanmu. Oke, baik. Kita lihat Google ya. Nih. Kalian. Perhatikan, apakah kita mengada-ngada? Perhatikan ya. Nih. Aku nggak kejang-kejang, cuman aku geram kali dengan Edis Oke. ini. Ini teman-teman bukti bahwa ini saya ambil dari Google ya. Lihat nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kita klik. Tik. Nah, nih. Perhatikan ini. Untuk kau, Ini Edis. website Muslim. Islami.co. Nih. Kisah Aisyah istri Rasulullah yang menolak disamakan dengan keledai. Kami nggak perlu itu. Islam nggak perlu itu. Kami Berarti hanya ini, perlu berarti ini karangannya orang Kristen. Ya mungkin lah Mungkin. karanganmu. Saking mereka kalap dan bingungnya yang Bukan kalap, disalahi Edis. Karesteng. Bukan kalap. Oke lah, Cuman Rita kau Sarah, ini, saya taruh kau di ini bawah dulu ya. memfitnah. Kamu termasuk memfitnah satu. Yang kedua, kamu itu nggak ada ilmu. Kamu cuma Fitnahnya di mana? Kamu itu nggak ada ilmu, Edis. Kamu bodoh. Coba di mana? Di mana tidak ada ilmunya di Tapi mana? kamu buat live untuk mengemis gift. Tahu? Oh, katanya saya mengemis gift, teman-teman. Iya, memang udah jelas. Teman-teman, Kamu katanya saya jangan mengemis sosok gift, teman-teman. bersembunyi di- Kasih dia gift, teman-teman, biar dia senang, teman-teman, biar dia senang. Kayaknya dia nggak senang gini. Kau tuh. Ketika kau saya memang- dapat gift, orang Kau Islam live- kepanasan, sakit hatinya, teman-teman. Rita, Kau coba live gini. Rita, ngemis gift. ketika tuh kamu udah dikasih gift tuh, tuh lo lihat itu terus udah terang dapat aja. gift. Kamu udah seneng dapat gift. Aku nggak peduli aku mau gift. Aku ada. Kenapa kalau aku saya ada- dapat gift? Kenapa kalau saya dapat gift, terus kamu hatimu panas, kujuang, Enggak, kesetanan? Kenapa? Memang kamu live tujuannya minta gift, mengemis gift di live kamu, di room kamu itu. Oke Rita, Nah, sekarang begini. walaupun Oke kamu baik, mau sekarang fitnah, sekarang kamu kalau mau ada orang fitnah Kristen, sebentar. Kalau ada orang Kristen kasih saya gift, kenapa hatimu panas? Cemburu, iri, syirik, musyrik. Kenapa? Kenapa? Sakit kepalamu melihat saya dapat gift, sakit. Edis, Wah. mau dapat gift, nggak peduli. Teman-teman, Cuman udah ketika tujuanmu saya itu dapat di situ. gift, ketika orang Tujuanmu Kristen udah di memberikan situ. support Mau kepada kau dapat saya, gift, nggak dapat mereka gift, sakit urusanku. kepala. Tapi tujuanmu udah Teman-teman, jelas, ngemis gift kita di room sakit kamu. kepala melihat Edis dapat gift, hancur hatinya orang Islam, teman. Kenapa? Kenapa, Sarah? Rita Bukan Sarah. hancur. Enggak, masalahnya memang tujuan kamu nge-live, mengemis gift, Edis, walaupun kamu nggak ada begitu. ilmu. Jadi kamu sakit hati begitu. Kalau kamu betul-betul kamu mau diskusi agama, cobalah diskusi sama paling top Ustadz Yusuf, Ustadz Nandar, Bang Zuma. Kamu mau lihat diskusi saya dengan Nanda. Kau Mau udah lihat? kalah Wow, dia mau lihat. debat kau sama mereka. Baik ya. Mereka teman-teman, mereka sakit hati teman-teman. Sakit Makanya hatinya kamu buat panas. sendiri untuk skip edit. Baik. Kita tunjuk ya. Bagaimana, apakah saya pernah diskusi dengan Nandar? Mari kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan. Baik ya. Iya, tapi kau nggak sampai selesai kan? Kau lari kan? Lari dari debatan kan? Apakah dia mau lihat ya? Baik. Kita tunjukkan. Kita tunjukkan teman-teman.
Baik ya, kita akan berikan contoh bagaimana diskusi saya dengan Nandar, teman-teman. Kita akan lihat apakah saya pernah diskusi dengan Nandar dan Ya pernah, bagaimana coba. kelakuan Nandar ketika saya diskusi Tapi dengan sekarang dia. kau nggak Perhatikan, berani kan? Dulu kamu bisa. perhatikan, perhatikan. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ibrani bisa, Yunani bisa, Aramaik bisa, jeder kon. Apa? Kok Anda ngaku ahli berbahasa Yunani? Nih, tolong bacakan ini. Enggak. Mana debatan kamu? Coba tunjuk video debatan kau yang sama Nandar. Itu Debat kerjaan yang Nandar. debat. Kerjaan Tunjuk video Nandar debat, cuman ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani. Disuruh baca huruf Ibrani. Nggak mau lah ya. Gini aja lah, gini aja. Rita, Tunjuk video gini, Rita. yang tunjuk video Begini, kalau Rita. kamu yang debat Sebentar, sama sebentar, Nandar. Rita, Kau Rita. kalah kan? Rita, Kau nggak tahan. berani nunjuk di publik sekarang kan? Jangan gelagapan dulu pelan-pelan ya. Saya tunjukkan sama kamu. Begini Rita. Saya itu sudah melakukan tantangan debat terhadap Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Tasik Ngaji. Aduh, penuh Perhatikan. pembohong kau. Belum dimulai, sebentar. Belum dimulai debatnya, belum dimulai. Tasik Ngaji buru-buru mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Kau pikir kami umat Islam semua percaya sama ucapanmu, Edis? Kami nggak percaya, Edis. Kami Oke. tahu itu liciknya Kalau kau misalnya, itu, Edis. gini, kalau misalnya kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mengakui, makasih Kak Mala, terima kasih. Kalau kamu saya tunjukkan beberapa Muslim yang mereka mengakui bahwa Muhammad itu robnya, kira-kira gimana? Nggak mungkin Islam mengakui Nabi Muhammad Tuhan. Bodoh, nggak mungkin. Baik. Kalau dia mengakui Tuhan Muhammad Tuhan, dia bukan Islam sudah. Aku cakap Oke, betul-betul baik, ya. Edis, aku cakap Baik, sama baik. Kita tunjukkan ya. Siapa Kita tunjukkan. Islam yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan, dia bukan Islam. Udah, titik. Emang kamu belajar agama Islam? Siapapun orangnya. Emang kamu belajar agama Islam? Aku belajar agama Islam, tapi aku nggak sesat kayak kalian. Lu, Yang mengaku katanya ini orang Islam Nabi yang Muhammad mengakui itu Muhammad Tuhan. Tuhannya nih. Edis, dengar sini. Siapapun, mau ustadz, mau siapapun, kalau dia mengakui itu Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Rob Tuh, berarti jelas tuh Muslim, kamu Muslim. pikir Rob itu Tuhan. Kamu Oke, pikir Rob itu apakah kamu Tuhan? mengakui Muhammad itu Robmu? Kamu pikir Rob itu Tuhan? Sebentar, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robmu? Aku selama untuk pribadi aku memang nggak pernah aku bilang Nabi Muhammad itu Robku. Oke, kamu secara akui nggak pribadi, Muhammad itu Robnya diriku umat sendiri Islam? Ya, enggak. Aku hanya menganggap Nabi Muhammad Kamu adalah mengakui atau tidak utusan. Muhammad itu Robnya umat Islam? Menurut aku pribadi enggak ya. Maaf. Oke, Kalau baik. yang lain aku Oke, nggak tahu. ada nggak Tapi- umat Muslim yang mengakui tapi bahwa aku Muhammad itu pasti Robnya? umat Islam yang lain tidak mengaku kalau dia itu Baik, Tuhan. kita kasih naik Kalau satu Muslim yang lain. Aku yakin. Kita kasih naik satu Muslim yang lain. Kita kasih naik satu Muslim yang lain ya. Baik. Kita kasih naik satu Muslim yang lain yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Sebentar. Siapa Muslim yang mengakui Muhammad Robnya? Mari silakan ajukan permintaan naik. Oke, coba kita kasih naik ada apa ini ya? Sebentar. Udah melarikan diri semua ini. Muhammad yang mengakui Muhammad adalah Robnya. Ini sebentar. Kan nggak ada kan. Nah, tengok. Oke, Ah, kita kasih naik, nggak apa-apa, kita Ada. kasih naik. Ada Ristiani. Bentar. Halo Ristiani, apakah Anda seorang muslimah? Halo, ya, saya seorang Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Tunggu, Edis. Oke, dia Muslim. No, gimana? Ristiani, sebentar, saya tanya dulu. Ristiani, Anda seorang muslimah?
Iya, saya Muslim. Apakah Anda masih bangga dengan keislaman Anda? Sangat bangga sekali. Silakan nyalakan kamera. Karena saya tidak terbiasa live Oke, baiklah ya. Kita kasih karena dia sudah malu jadi orang Islam. Sudah malu jadi orang Islam? Enggak lah, saya bangga. Oke, baik. Kalau Anda tidak malu jadi orang Islam, di bawah ya. Baik. Kita kasih naik lagi. Kita kasih naik lagi ya. Kita undang Muslim ya. Apakah setiap Muslim itu sudah pasti dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Karena banyak di sini Muslim yang mengakui Muhammad itu Robnya. Bagaimana Rob Anda bukan berarti Tuhan, apa namanya? Edis. Silakan. Sebentar. Mana si Rijal ya? Rijal. Silakan Rijal. Mana Rijal? Ajukan permintaan naik. Mana Rijal ini? Si Rijal itu walaupun dia debat begitu, dia akui Muhammad itu Robnya. Bagaimana? Ayo Rijal, mana kamu Rijal? Kita tunggu si Rijal. Jadi kamu jangan mengatakan bahwa setiap orang Islam tidak mengakui Muhammad itu Robnya. Gini, Yang Edis. mengakui Muhammad Robnya itu orang Islam yang belajar mendalam agama Islam. Contohnya siapa? Yusuf PI mengakui Muhammad Robnya. Daman Al-Mantiki. Bukan berarti Rob itu Tuhan, Ar-Rasyid. Edis. Kamu ngerti nggak itu? Kemudian siapa Apa lagi? maknanya Rob? Rijal. Oke, ketika mereka mengakui bahwa Muhammad itu Robnya, apakah mereka sesat? Kalau dia mengakui Nabi Muhammad itu Ketika Tuhan, dia mengakui Muhammad itu Robnya, apakah dia sesat? gini Edis, kan dari judul sulit yang kan? kamu bawa ini, Sulit berat, menuhankan saudara. Muhammad, itu berarti Dengar, itu Rita, menuhankan. pertanyaan saya simpel. Ketika seorang Muslim, contohnya Yusuf PI, Ar-Rasyid, Daman Al-Mantiki, dan Muslim-Muslim yang lain, Gus Wafi, mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Bahkan Uni Rifa itu mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Apakah mereka sesat? Tapi bukan berarti Rob untuk menuhankan Edis. Paham Oke, berarti, nggak sih berarti kamu? Muhammad Robnya umat Islam? Kalau dia bilang Rob, tapi maknanya bukan menuhankan, kamu mau bilang apa Edis? Oke, berarti Rob tidak Muhammad. Kalau Rob, hanya Rob saja, bukan Tuhan. Oke, berarti Muhammad adalah Robnya umat Islam. Menurut aku, nggak pernah Edis. Nah, minta maaf. kan bingung. Makanya teman-teman, makin Muhammad nggak. itu Robnya on off. Jadi mungkin dia ini saklarnya on, saklarnya off. Jadi Muhammad off dulu dah. Muhammad, lu off dulu, jadi Rob. Nah, kalau tempat Rifa, on terus dia on. Memang Edis kau Gimana ini sih memang- Rita? memang- Kenapa memang- kalian tidak jelas? Kamu ini suka mutar-mutar belit Edis, tahu? Loh, namanya saja sudah mutar-mutar. Kamu mutar belit kau. Oke, sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Pribadi aku enggak. Kenapa? Oke, waktu Gus Wafi, Yusuf PI, Uni Rifa dan kawan-kawan mengatakan Muhammad itu Rob, apakah mereka sesat? Tergantung apa makna yang dia maksud. Nggak usah diterjemahin, Rob aja. Mereka mengakui Muhammad sebagai Itulah Robnya. maunya kamu aja. Nah itulah kamu Oke, nggak usah berarti ini, nggak usah kesimpulannya itu. Bagaimana teman-teman, coba? Muhammad Gimana boleh, diskusi? Rob boleh tidak, ada saklarnya. Iya, makanya saya bilang Robnya mereka sampai hari ini belum ketahuan siapa. Kayak gini Edis. Kamu tahu nggak arti apa sih artinya Tuhan? Jangan kamu pikir sama dengan agama kamu. Agama kamu menganggap Oke lah. Tuhan itu Gini Rita Sarah, coba saya udah kapok, udah ampun. Saya tidak bisa membuat argumen dengan baik. Saya hanya mempermalukan Islam. Coba minta dulu permintaan maafmu kepada kaum muslimin. Karena kamu sudah membuat malu orang Islam. Muhammad kadang on, kadang off kamu bikin. Coba bilang. Itu kau, otak kau Edis yang bilang kayak Ini gitu. terakhir. Islam sejati. Gini. Kalau memang dia betul-betul Gini, dengar. Islam, nggak mungkin Dengarkan, dia oke, ini. terprovokasi dengan hokmu. Oh, dia mau saya putarkan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Kau itu suka buat Kita berita memutarkan yang hoax. lain, teman-teman. Sebentar. Sabar.
Apakah hanya mereka saja atau hanya ada yang lain? Ada yang lain. Perhatikan ya, perhatikan. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Penipu kau Edis, penipu besar. Oke, itu namanya Ar-Rasyid. Sebentar. Itu pendebat Islam, pendebat dia. Dia akui Muhammad itu robnya orang Islam. Sekarang saya tanya, apakah Ar-Rasyid seorang pendebat Muslim yang mengakui Muhammad itu robnya umat Islam? Apakah dia sesat? Aku nanya kamu, apa sih artinya rob? Aku nanya kau balik ini, kau jawab dulu. Rob itu artinya banyak, ya. Ya udah. Bisa saja dia itu banyak, yang bukan kepadanya berarti kamu rob itu menaklukkan Tuhan, diri. Edis. Bisa artinya yang mengendalikan kamu. Bisa yang kepadanya kamu menghamba. Betul atau tidak? Bukan menghamba, Apa? mengikut. Oke. Jadi Muhammad robmu enggak? Aku nggak bilang rob, Edis. Kamu ini putar balik itu aja kok. Makanya saya udah oke. Tidur di bawah ya Rita ya. Jadi kamu hari ini malam hari ini hanya membuat malu orang Islam. Jadi saya wahai penyembah Edis di bawah ini, wahai Oh, penyembah kan, Edis gimana kalian, kan? kalau menyembah Edis. apa masih kurang koinnya sama kamu Kalian masih kurang? di neraka Sebentar. jahanam. Rita, masih kurang Ah. koinnya, masih kurang. Masih mau nambah koin? Menyembah Edis. Masih Edis mau di nambah sini koin? hanya minta mengemis gift. Teman-teman, sudah saya bilang teman-teman, ketika saya dapat koin, ketika orang Kristen mendukung mensupport saya, mereka buat panas, fitnah. kujang, iri, syirik, Edis suka buat musyrik, fitnah. stres mereka teman-teman ketika ada banyak orang Kristen stres. mensupport saya, stres mereka, Bukan stres. stres. Aduh, Edi hancur, kau yang stres, Edi kau yang stres. hancur kita teman-teman, hancur. Betul. Kau yang hancur, Edis. Betul. Kau yang hancur. Masih kurang koinnya? Masih kurang itu udah dapat tuh 1045 itu loh. Masih Aku kurang. nggak peduli, suka hati kau lah. Aduh. Yang- Di mana yang- sih yang Rizal? ianya- Halo Rizal. Di mana Rizal Yang Ar-Rahman? Edis kau. Aduh, Buat di room mana live sih Rizal ini? mengimis. Silakan Iya. teman-teman Muslim. Mas, siapa? Adi, Terus si terang, Adi, bencikan aku terus tengok siapa? kau. Rizal, Edis, siapa bentar lagi? ya. Aku Orang-orang terus terang Muslim yang dibencikan mengakui dengan- Muhammad itu dengan sebagai cucu-cucumu Tuhannya. ini. Hanzo. Kemudian siapa lagi? Coba ayo. Kalau kalian nonton, coba ajukan permintaan naik. Biar kalian sadarkan dulu ini. Saudari kalian ini. Bentar ya. Karena kau Kita nggak kasih paham, naik. Edis. Nah, kamu nggak Oke, paham. kita Yang kasih naik taunya kamu Guntur cuma buat Al-Munawi. fitnah aja. Guntur Al-Munawi. Sebentar. Kita harus mengkonfrontir sesama Muslim. Oke. Oke, Guntur Al-Munawi, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Muslim, Bang, Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Tunggu ya. Mas Ada Guntur, 23 nanti jangan ribu. terprovokasi dengan Ini yang menonton Edis ya. secara live di TikTok itu 23.000 orang tuh yang nonton tuh. Jangan bikin malu agama Islam. Oke. Iya, Edis Bang Gun, ini sebentar memang Rita. betul, Edis ini Gantian Rita. Penipu, Tunjukkan Edis. adabmu sebentar Rita. Dia Tunjukkan adab. pengemis, dia pengemis. Guntur, Bang Dia- Guntur. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Ya, sedikit memperdalam. Oke, kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Bisa. Enggak bilang. Oke, sebentar. Ini Rita ini ngomong terus. Oke, kenapa kata Rob itu ditujukan kepada manusia di dalam Al-Quran? Karena Rob itu bagian dari maknanya, bagian dari artinya adalah mendidik, mentarbiyah. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak di tengah-tengah umat Muslim? mentarbiyah umatnya. Oke, Muhammad sebagai Rob nggak kalau gitu di tengah-tengah umat Muslim? Ya, tergantung maknanya Rob itu. Ya, makanya Nah, saya betul. tanya. Kalau begitu, Muhammad sebagai Rob nggak dia? Iya, Muhammad sebagai Rob. Sebagai Rob. Oke. Rita, apakah kamu menolak Muhammad sebagai Robmu? Tergantung maknanya apa dulu. Kalau kamu mengatakan Nah, kan, Rob udah itu mulai kan, Tuhan, udah mulai. aku tidak setuju. Kalau Rob yang itu- Guntur kalau Rob Al-Munawi bukan- mengatakan bukan iya maknanya Muhammad Tuhan. sebagai Rob. Si Rita tidak. Makanya saya bilang sudah tahun 2025 orang Islam belum konsili Muhammad termasuk Robnya atau tidak. Udah 2025 bro, konsili dulu. Oh, udah
Sudah saya bilang sama kalian, sejak munculnya Edis TV, umat Islam harus mufakat. Biar Muhammad tidak pakai saklar, sebentar rob, sebentar bukan. Coba, Bang Guntur, Anda kan orang yang memperdalam agama Islam. Coba sadarin umat Muslim bahwasanya Muhammad itu adalah sebagai rob di tengah-tengah kaum muslimin. Coba silakan. Maksudnya gimana, Bang? Oke, Bang Guntur, sekali lagi saya ulangi. Oh, jangan-jangan dia udah dikasih saklar on off. On off. Oke, Bang Guntur. Itulah kau Edis. Apakah sebentar Rita? Kau itu taunya kau dengarkan dulu. Sabar. Tenangkan dirimu dulu, Rita. Tenangkan dirimu. Kalau kurang koinmu bilang. Teman-teman, saya kurang koin. Apakah saya harus mandi lumpur, teman-teman? Apakah saya harus pikir balik? Bilang. Kalau kurang koin. Kau memang nggak Guntur, ngemis gift di room Guntur ini. Ngapain kau buat live? Apakah Muhammad itu adalah sebagai rob di tengah-tengah umat? Khusus di tengah-tengah umat ya, bukan untuk alam semesta. Oke. Ya. Rita, apakah Anda setuju bahwa Muhammad itu di tengah-tengah umat muslim sebagai rob? Ada dua arti Edis bagi aku. Setuju atau tidak setuju? Dengarkan dulu jawabanku. Kalau Rob menurutmu Tuhan, aku tidak setuju. Tapi kalau Rob hanya untuk mengikuti, aku setuju. Oke, So, berarti Muhammad robmu tidak? Untuk pribadi, aku belum mengatakan Rob. Tuh, coba Guntur, dia tidak mau menerima Muhammad sebagai rob di Bukan tengah-tengah tidak umat muslim. menerima. Anda menerima. Jadi siapa yang benar ini? Tidak jadi masalah kalau dia tidak menerima sebagai rob. Apa salahnya di sini? Kan? Aku hanya Muslim mengikuti. yang tidak menganggap Apa salahnya? Muhammad robnya. Mbak Guntur Abang menerima Edis tahu Muhammad tidak sebagai menganggap robnya. itu apa. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam masih bingung Muhammad termasuk rob atau tidak. Rob itu artinya mendidik, mentarbiyah, mengurus, memelihara umatnya. Ini khusus umat. Sementara Tuhan kita Islam, dia Tuhan, Robnya seluruh alam semesta. Makanya di surat Al-Fatihah ayat pertama, Allah katakan Alhamdulillahi Ya, aku setuju dengan Rabbil ya, alamin. sekarang ini aku Nah, sekarang Segala setuju. puji hanya Tadi milik nggak setuju Allah, kan? Rob alam semesta. karena aku Oke. tahu apa Oke, apa baik, yang dia baik, bilang. baik, Aku baik. Stop, paham apa stop. yang dia Oke, bilang. baik. Aku setuju Oke. Edis. Oke, sebentar. Oke. Berarti Bang Guntur, berapa robnya umat Islam? Satu Allah. Satu. Nah, Allah sekarang tinggal Subhanahu satu. wa ta'ala. Jangan ketawa kau Edis bodoh. Satu. Ya. Sebentar, Ini- sebentar. ini- Oke, di- Allah ya, rob oh, bukan di kita tengah-tengah umat paham muslim. ini. Sebentar, Guntur, pelan-pelan Guntur, pelan-pelan. Ya, ya, Apakah rob, aha. apakah Allah termasuk rob di tengah-tengah umat muslim? Iya termaksud. Oke, apakah Muhammad juga termasuk rob di tengah-tengah umat muslim? Iya termaksud. Berarti berapa robnya umat muslim? Satu Allah. Nah, kan? Satu. Allah. Satu ditambah satu sama. Bang Edis tidak paham. Bang Edis tidak paham. Ya. Tuhannya umat Ini Muslim. orang Dia begini, tidak paham. mereka sering ngeledekin Dia kita tidak kan? paham, Pak. Mereka Dia sering tidak ngeledekin. paham. Sebentar, Dia gantian, Edis. gantian. Kau nggak paham. Oh, gantian dong. Fitnahan. Masa Kamu ngomong memfitnah dengan judul ini. Pelan-pelan, gantian dong. Ketika kalian Dia nanya tidak sama paham kami, yang masalah roh, masalah Tuhan dia tidak paham. ketika kalian nanya sama kami, Iya. dengar dulu, dengarin. Iya. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu kurios kami. Bahasa Arabnya itu rob kami. Nah, Bapa di sorga juga kurios kami. Sebagai rob kami juga. Roh Kudus juga sebagai kurios, sebagai rob kami. Lalu kalian tanya, satu tambah satu sama dengan berapa? Kami jawab satu. Kalian tertawa. Giliran dibalikin ke kalian. Kami satu tambah satu sama dengan satu loh. Makanya ada istilah Tritunggal. 3 tapi 1. Sedangkan kalian 1 tambah 1, kalian nggak lulus-lulus. Kita satu. Siapa yang tambah? Oke, Muhammad tambah Rob tidak. satu? Siapa yang tambah? Oke, Muhammad Kita Rob tidak. Satu, Tuhan kita adalah Allah. Muhammad rob tidak. Muhammad Rob sebagai Oke, pendidik di Muhammad tengah-tengah Rob. umat. Allah di Rob alam tidak. semesta. Siapa? Allah rob tidak. Allah Rabbil Alamin. Oke, Allah berarti ada berapa Rob di Rabbul sini? Alamin. Ada berapa rob di sini? Allah itu Rabbal Alamin Edis. Ada berapa rob Kalau berarti di sini? Muhammad enggak. Ya satu Rob. lah. Awa. Rabbal Alamin. Rabbal Alamin itu satu. Sudah saya Bodoh bilang betul lah, teman-teman, Edis, kamu mereka bodoh. tidak bisa tambah-tambahan. Sulit, Boleh sampai saudara-saudara, satu menit. Boleh sulit. sampai 1 menit.
Gimana Guntur? Coba Guntur. Iya. Kamu akui Kita di dalam- Muhammad sebagai kita- roh. Yang Iya. sebenarnya Muslim. yang sebenarnya Edis ini yang bodoh melampau kali, bodoh terlalu bodoh. Mereka yang nggak bisa Bang tambah-tambahan, Edis, saya Bang yang Edis, disalahin. Bang Edis tahu nggak kalimat yang paling tinggi dalam agama kita Islam itu kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ketahu, Nah itu. Bang Edis tahu tidak? Di situ tidak ada kata Rob. Dan Oke, inilah baik, kalimat baik. intinya kita asyhadu baik. alla ilaha illallah. Oke, Mau menentang cerita apa saya lagi kau? Oke, cerita saya Kalau turunkan udah saja. kayak gini, kamu Cerita ngurusin ini. apa lagi? Oke, Rita kau di bawah dulu. Cerita kamu di bawah dulu. Kamu di bawah dulu, kamu nonton di bawah. Ini, oke, Bang Guntur. Ini Bang Guntur. Bang Guntur, di dalam Al-Qur'an ada tidak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ada, ya. Oke. Dikatakan di situ hawa nafsunya sebagai ilahnya, betul? Ya, betul. Oke. Berarti tidak semua orang mengilahkan Allah. Ada Iya, yang iya, mengilahkan batu. Ada Iya, yang betul. mengilahkan hawa nafsu. Betul? Iya, betul. Oke. Apa itu diilahkan atau dituhankan? Ilah itu maksudnya dia beribadah hanya kepada zat tersebut. La ma'buda bil haqqi illallah. Dan itu keyakinan kita Islam, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oke. Tapi fakta di lapangan ada yang mengilahkan selain Allah, betul? Iya, itu manusia, berbagai Oke. macam model Ada sesembahan. sebentar. Ada nggak yang mengilahkan uang? Harta ada. Ada. Ada nggak yang mengilahkan iblis? Kalau iblis ada. Oke. Ada nggak Orang yang yang mengilahkan manusia? Ada. Ada. Oke. Eh, Kalau seperti itu, apa pengertian mengilahkan? Apakah menganggapnya sang pencipta? dianggap sebagai pencipta. Oke, berarti orang yang mengilahkan duit berarti menganggap duit sang pencipta. Dia diperbudak oleh duit, oleh harta. Kenapa orang Islam kalau ditanya nggak pernah nyambung, teman-teman? Sekali lagi saya ulangi. Ya. Apakah ada yang mengilahkan manusia? Yang mengilahkan manusia ada. Apakah ada yang mengilahkan hawa nafsu? Ada. Oke, apakah mengilahkan itu menganggap bahwa sesuatu itu sang pencipta? Iya. Oke, berarti orang yang mengilahkan hawa nafsu adalah perbuatan menganggap hawa nafsu sebagai sang pencipta. Iya. Oh, berarti menganggap sang pencipta itu penciptaan, hawa nafsu itu sang pencipta langit dan bumi. Iya, ada orang-orang yang tersesat itu, orang-orang yang menyimpang. Yang mereka tidak mentuhankan Oke, Allah. berarti orang yang mengilahkan uang menganggap uang pencipta langit dan bumi. Iya, orang-orang yang menyimpang keyakinannya yang harus diluruskan. Di mana coba? Di mana ada keyakinan orang yang menganggap yang menciptakan langit dan bumi itu uang? Coba di mana? Karena dia menganggap dengan uang itu dia bisa merubah segalanya, bisa menciptakan Bukan. segalanya. Di Oleh mana keyakinan ada seperti sebuah itu. keyakinan bahwa yang membuat langit dan bumi ini duit? Coba. Orang yang ini terlalu jauh, ini pembahasannya seperti ini, terlalu jauh. Gini aja saya bantu. Penciptaan. Saya bantu dah. Gini Guntur, sebentar Guntur. Gini saya bantu. Maksud mengilahkan, maksudnya mengilahkan, mentuhankan, itu bukan menganggap sesuatu itu sang pencipta, bukan. Tapi mengilahkan atau mentuhankan adalah sebuah perbuatan membuat dirinya diperbudak oleh sesuatu sehingga ia takluk kepadanya. Setuju nggak? Ya, setuju itu. Nah, jadi ketika orang mengilahkan hawa nafsu, dia membuat dirinya itu menjadi budak hawa nafsu tersebut. Ya, betul. Ya, Ketika betul. seseorang mengilahkan uang, dia membuat dirinya menjadi budak uang itu. Contoh, kamu mau Ya, nggak saya betul, kasih betul uang? itu. Kamu lompat dari jurang. Kamu mau nggak saya kasih Ya. uang? Kamu anuin dia. Artinya uang bisa membuat dirinya jadi budaknya. Paham? Iya, betul itu, betul. Nah, dia Paham. takluk kepada uang tersebut. Ketika uang berbicara, dia siap. Laksanakan. Nah, gitu maksudnya. Itu maksudnya mengilahkan. Nah, Iya, benar. pesan saya malam ini kepada Anda Guntur, jangan kamu ilahkan Muhammad. Stop. Siapa yang mentuhankan mengilahkan Muhammad? Siapa yang Oke, mengilahkan Muhammad? Baik.
Apakah kamu Siapa yang mengilahkan sebentar? Muhammad? Oke, saya buktikan kamu menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Gini, saya kasih Mana gambar buktinya? kamu. Saya kasih gambar. Sebentar, teman-teman. Saya kasih gambarnya bahwa kalian itu mempertuhan atau mengilahkan Muhammad, menaklukkan diri kalian kepada Muhammad nih. Saya punya gambar bagus nih. Perhatikan. Perhatikan. Bang Guntur, selagi Anda jadi orang Islam, betul atau tidak, Anda harus takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Terus kenapa itu? Betul atau tidak? Iya betul, itu kan atas perintah Tuhan kita Allah. Allah saudara-saudara. memerintahkan kita Betul. untuk taat sama Muhammad. Sebentar, sebentar. Ketika kamu takluk, patuh, tunduk kepada setan, oleh Al-Quran, oleh bahasa Al-Quran, itu namanya kamu mengilahkan atau mentuhankan setan nggak? Bagaimana coba ulangi? Saya ulangi, pelan-pelan. Ini otak orang muslim harus kita ini. Pelan ya. Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ketika ada seseorang takluk, patuh, menyerahkan ketaklukannya kepada iblis, melakukan apa yang iblis perintahkan. Menurut bahasanya Al-Quran, dia mengilahkan setan nggak? Mengilahkan iblis itu nggak? Dia menghambakan diri, menjadikan dirinya budak sama setan. Oke, berarti iblis menjadi ilahnya, betul nggak? Iya. Dia mentuhankan si iblis itu, betul? Sekarang iblisnya diganti nih, ganti iblisnya dengan Muhammad. Ketika Anda patuh, tunduk, menyerahkan ketaklukan Anda, sehingga Anda tidak boleh membantah Muhammad, harus patuh kata Muhammad. Sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Iya. Sama nggak itu? Itu atas perintah Tuhan kita Allah. Iya, Allah artinya Allah memerintahkan kamu untuk menuhankan, mengilahkan Muhammad, betul nggak? Allah tidak menyuruh kita menuhankan Muhammad, mengilahkan Muhammad. Tapi Allah menyuruh kita patuh taat kepada Muhammad. Berat ini. Ini dengarkan. Kalau ada orang dia masukin apel ke mulutnya, masuk ke perut, itu namanya makan, bener nggak? Kalau apelnya diganti dengan duku atau dengan bengkoang, namanya masih makan nggak? Ya makan. Oke, makan. Jadi, walaupun objeknya diganti, perbuatan yang kita perbuat terhadap sesuatu itu tetap sama. Definisinya tetap sama, walaupun objeknya diganti, betul? Iya. Contoh. Di depan ada setan. Di depan saya ada setan. Saya menyerahkan ketaklukan saya kepada si setan ini. Patuh saya sama dia. Disuruh apapun saya nurut sama dia. Menurut Al-Quran, sebentar. Siapa yang suruh? Sebentar. Siapa yang suruh patuh sama setan? Oke, baik. Berarti tergantung siapa yang suruh, betul? Iya, siapa yang suruh? Kalau Allah yang suruh, kita taat, patuh sama dia. Baik. Dengar. Di depan ada apel. Saya makan. Masuk ke perut saya. Namanya makan, setuju? Ya. Kalau saya disuruh saya. Namanya berubah, bukan makan lagi kalau disuruh. Enggak, kalau saya disuruh untuk melakukan perbuatan itu, masih disebut makan enggak perbuatan itu? Disuruh, maksudnya disuruh apa dulu? Disuruh makan atau disuruh apa? Dengar, ada apel. Iya. Saya kunyah apel ini. Krop. Saya masukkan ke perut saya. Disebut apa perbuatan itu? Ya, disebut makan. Makan. Kalau saya disuruh sama Allah. Apel masukin ke mulut, krop, telan ke mulut. Namanya bukan makan lagi kalau disuruh. Ya disuruh makan. Iya, tetap saja namanya makan. Iya. Sekarang sebentar nih, ada setan. Setan. Saya menaklukkan diri kepada setan itu. Mengikuti apapun yang diperintahkan oleh setan itu. Namanya, menurut Al-Quran, namanya mengilahkan si setan itu, betul? Maksudnya siapa yang suruh mengilahkan si setan? Kita sebentar. Jangan disuruh dulu, jangan disuruh.
perbuatan yang demikian kepada si setan, menaklukkan diri kepada si setan itu, disebut mempertuhan setan itu, betul? Iya. Mengilahkan dia, betul? Hmm. Nah, kalau disuruh saya disuruh menaklukkan diri kepada setan itu. Berarti saya disuruh mengilahkan setan itu enggak? Iya, pertanyaannya siapa yang suruh? Terserah Kita mau kan nyuruh beda. Udin kayak atau Kita siapa gitu. Islam beda. Kita Islam disuruh sama Sang Pencipta yang maha. Oh, yang maha berarti pencipta. kalau disuruh sama Allah, berarti itu bukan disuruh mengilahkan setan. Kita disuruh sama Allah, kita disuruh Sang Iya, Pencipta. disuruh ngapain? Namanya disuruh ngapain? Disuruh taat patuh sama utusannya Muhammad Oke, SAW. berarti artinya disuruh mengilahkan si setan itu, betul nggak? Kita disuruh patuh, disuruh taat, bukan disuruh Oke, menghambakan diri. kalau sama patuh, taat, tahluk kepada setan, artinya mempertuhan setan, betul nggak? Muhammad. Patuh sama setan, sama Muhammad. Oh, Bukan setan. misal orang yang patuh sama setan, tahluk sama setan, disebut mempertuhan setan, betul? Bang, kalimat ilah itu yang udah bang, berhak tidur di hanya bawah, bang, Allah. tidur di bawah, Adapun tidur di bawah. Makanya saya bilang teman-teman, ini gambar ini sangat fenomenal. Gambar ini saya dapatkan ketika saya sudah nggak tahu lagi apa kira-kira yang saya perbuat untuk menyadarkan orang Islam. Pada waktu itu sore hari jam 4, saya mandi teman-teman di bawah pancuran. Di bawah pancuran tuh saya pejemin mata saya sampuan begini ya. Apa ya kira-kira supaya orang Islam ini dia bisa sadar. Muncullah di ide saya ini. Nih teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kamu baca Bible, baca Quran, sebenarnya intinya itu sama kok. Bagaimana seseorang itu dikendalikan. Ketika Anda dikendalikan oleh Bapa di sorga, itu sebenarnya Anda membuat Bapa di sorga itu jadi Tuhanmu. Kalau Anda setan yang mengendalikan Anda, setan itu jadi Tuhanmu. Nah, kita sebagai orang Kristen, wajib kita itu, nih, seandainya ini adalah dirimu, wajib dirimu itu dikendalikan oleh Bapa di sorga. Memerintah Bapa di sorga itu di hatimu itu memerintah, mengendalikan hidupmu. Ketika Bapa di sorga memerintah dengan perantara anaknya atau firmannya yaitu Tuhan Yesus dan rohnya, Roh Kudus yang tinggal di hati kita, maka kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan bersaksi dusta. Kita melakukan kehendaknya. Itu maksudnya memerintah Bapa di sorga itu dengan perantaraan firman dan Roh Kudusnya. Nah, ketika Anda jadi Kristen, Anda sedang dikendalikan oleh Roh Tuhan. Roh Tuhan menguasai kita. Tapi ketika Anda jadi Muslim, Anda itu dikendalikan sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Kalau Anda nggak sadar juga, benturin kepala Anda. 13 tahun saya lamanya memperdalam agama itu saya perdalam. Itu maksudnya. Tapi Anda nggak sadar. Tuh. Sadar kalian, sadar. Makanya sebagai seorang Kristen, wajib kita itu menjadikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tuhan kita, sebagai Rob kita, sebagai yang kepadanya kita menaklukkan diri. Nekat yang nyata. Nah, kamu sebagai Muslim, kamu itu, kalau kamu sadari, kamu itu, di hati kamu itu, sedang memerintah Allah dan Muhammad. Muhammad yang memerintah kamu, makanya kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Keluar pakai kaki kanan. Ya kan? Itu karena apa? Karena Muhammad mengendalikan hidupmu, memerintah di hidupmu. Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Nih, kaki Muslim masuk kamar mandi, kaki kiri, pagi-pagi ambil air, sedot-sedot 3 kali airnya. Kamu bikin gitu karena Muhammad mengendalikan kamu, Muslim. Tapi kamu nggak sadar. Banyak Muslim kejang-kejang tuh di bawah tuh kejang. Kalau kamu baca Quran cuman baca Arabnya doang, nggak kamu baca artinya, ya mana kamu ngerti? Nggak nyampe ilmumu ke situ, nggak nyampe.
Ya. Oke, kita naikkan muslim yang lain sampai haus saya teman-teman. Sudah berapa jam ngomong-ngomong kita teman-teman? Sudah 1 jam 45 menit.